Kita mengatakan ini dunia, itu gunung, itu danau, itu sungai, itu lautan. Semuanya itu tidak lagi dilihat oleh beliau sebagai gunung, sebagai sungai, sebagai danau, sebagai lautan, tetapi sebagai kebenaran tertinggi. Sebagai parama satya, kebenaran tertinggi, yaitu beliau mengerti bahwa materi yang paling kecil itu yang bisa kemudian berwujud sebagai gunung, sebagai danau, sebagai lautan, sebagai sungai, sebagai pulau, tidak lain daripada materi yang paling kecil itu yang beliau namakan parama anu. Apakah gunung itu? Timbunan parama anu. Apakah danau itu? Timbunan parama anu. Apakah lautan luas itu? Timbunan parama anu. Apakah sungai yang mengalir itu? Timbunan parama anu. Itulah kesimpulan beliau yang dapat dilihat dan diketahui melalui pengetahuan sempurna setelah beliau bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Apa yang dinamakan danau, gunung, sungai, pulau, lautan, batu, emas, perak, dan sebagainya itu adalah cuma kebenaran konvensional, kebenaran biasa. Kalau kita bodoh, kita silau, kita kagum, kita terpesona melihat pemandangan yang indah. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran tertinggi yang dinamakan parama anu itu. Tetapi Sang Buddha yang telah mengerti dan melihat dengan jelas adanya kenyataan tertinggi daripada bentuk-bentuk materi, ialah yang dinamakan parama anu itu, beliau lagi tidak silau melihat emas, tidak silau melihat gemerlapannya berlian, tidak mengagumi lagi keindahan alam, sinarnya rembulan di waktu terang bulan purnama, tetapi beliau itu hanya menganggap sebagai itu, yang itu ialah perwujudan daripada parama anu. Kemudian beliau pun melihat bahwa materi itu adalah dikondisikan oleh karma, oleh pikiran, oleh temperatur atau panas dingin, dan oleh zat makanan. Beliau melihat dengan jelas sekali, semuanya ini, jasmani ini yang kita lihat paling dekat itu diciptakan, dapat dikatakan diciptakan. Sebenarnya istilahnya mungkin lebih tepat dikondisikan oleh karma, oleh pikiran, oleh temperatur, dan oleh zat makanan. Para ahli ilmu pengetahuan belum melihat hal ini, tetapi Sang Buddha melihat hal ini, dan Buddhisme mengatakan bahwa jenis, kromosom, DNA, RNA yang menjadi benih-benih bayi itu adalah diciptakan oleh karma, oleh pikiran, oleh temperatur, dan oleh zat makanan. Yang kemudian pelan-pelan menyusul seperti rumusan daripada Praticca Samuppada.
wija pacaya sangkara, bentuk-bentuk batin, bentuk-bentuk karma. Tetapi karma ini kemudian timbullah kesadaran. Kesadaran ini mengkondisikan jasmani dan batin. Kemudian pelan-pelan jasmani dan batin ini mengkondisikan indria-indria. Demikianlah proses yang terjadi di dalam kandungan seorang ibu. Kemudian lambat laun setelah 9 bulan atau 8 bulan lengkap lahir. Setelah lahir terjadi kontak melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, melalui lidah, melalui kulit, melalui pintu pikiran. Demikianlah terjadinya proses daripada proses kejadian fenomena kehidupan ini. Apa yang dulu anggap beliau sebagai roh kekal, yang menjelma dulu, yang menjelma lebih dulu, dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian setelah beliau mencapai penerangan sempurna, baru beliau bisa tahu, aku ini keliru memandang. Sebenarnya itu bukan aku. Sebenarnya itu hanya fenomena batin, fenomena kesadaran, fenomena bentuk-bentuk pikiran, fenomena perasaan, fenomena pencerapan. Hanya itu. Kemudian beliau melihat bahwa pikiran itu dikondisikan, ya, dengan secara bodoh kita diciptakan, dikondisikan, disyaratkan oleh pintu pikiran, oleh kesadaran, oleh objek pikiran, dan oleh perhatian. Itulah yang menjadi syarat-syarat dan kondisi-kondisi untuk terwujudnya bentuk pikiran. Jadi saudara-saudara sekalian, Sang Buddha melihat bahwa pikiran itu dikondisikan, dibentuk. Dan setelah dibentuk, dia muncul sekejap, segera lenyap di situ juga. Di mana dia timbul, di situ dia lenyap. Sekarang saudara-saudara melihat altar ini. Mata kontak dengan altar ini. Timbul kesadaran melihat. Setelah kesadaran melihat ini timbul, diiringi oleh beberapa bentuk pikiran yang sesuai, seiring dengan kesadaran, macam kesadaran yang timbul itu. Tetapi juga segera lenyap. Bahkan menurut Sang Buddha, timbulnya satu proses pikiran ini sebenarnya terjadi dalam 17 saat pikir. Jadi, kalau berpikiran sebegitu cepatnya, itu sudah terjadi dalam 17 saat pikir. Dan tiap-tiap saat pikir ini mengalami utpati, titi, bangsa, yang berarti timbul, berkembang, lenyap, timbul, berkembang, lenyap. Coba. Sekarang ternyata para ahli pikir, para ahli ilmu jiwa, antara lain Profesor William James, yang mengakui bahwa kesadaran itu berlangsung sangat cepat sekali. Padahal Sang Buddha ketika beliau 2530-an tahun yang lampau telah melihat yang lebih jelas, yang lebih terperinci. Siapa yang bisa melihat bahwa satu proses pikir itu terjadi daripada 17 saat pikir?
Yang namanya satu persatu saya bisa sebutkan, tetapi tidak perlu, akan membuat saudara-saudara menjadi kebelinger saja. Nah, begitulah. Apa lalu alasannya kita mengatakan pikiran yang timbul dan lenyap segera di situ di mana dia timbul, di situ dia lenyap, lalu mengatakan, mendakwa, menuduh, mengira, menyimpulkan itu aku melihat, aku mendengar, aku mencium, aku mengecap, aku menyentuh, aku berpikir. Itulah yang dilihat oleh Sang Buddha sebagai pandangan yang keliru. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Seperti apa yang saya katakan dahulu, sama dengan peristiwa yang ditunjukkan oleh Copernicus, oleh Galileo, seperti apa yang saya katakan dahulu. Zaman dahulu orang mengatakan dunia ini pusat solar system, matahari beredar pada dunia ini. Tetapi Copernicus kemudian mengatakan tidak. Dunialah yang berputar-putar mengelilingi matahari. Ternyata sekarang ilmu pengetahuan kita sekalian dapat menyetujui itu. Demikian pun Galileo yang menemukan bahwa dunia ini bulat. Padahal zaman dulu dikatakan dunia ini datar. Tapi Galileo mengatakan bundar. Demikian persis Sang Buddha. Beliau juga dulu mempunyai pandangan bahwa aku itu ada, kekal. Karena beliau bisa ingat dengan kehidupan dulu. Itu kan saya. Saya ingat sayalah itu. Tetapi setelah beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, berubah pandangannya. Wah, saya salah dulu. Dulu saya salah. Sekarang baru saya melihat kebenaran tertinggi. Aku itu tidak pernah ada. Dulu, sekarang, maupun yang akan datang, tidak akan pernah ada. Itu hanya khayalan. Itu hanya pandangan keliru. Itu hanya dugaan keliru. Tetapi yang nyata ada hanya proses pikiran, proses melihat, proses kesadaran, mendengar, melihat, mencium, membau, berpikir. Kemudian segera lenyap. Di mana dia timbul? Di situ dia segera lenyap. Tidak ada alasan untuk mengatakan itu aku, kepunyaanku dan milikku. Yang mengatakan itu aku, milikku dan kepunyaanku, itu hanya khayalan, hanya dugaan. Siapa yang menduga dan menghayal itu, saudara-saudara sekalian? Kebodohan. Kebodohan yang amat dahsyat. Itulah tukang sulap yang paling besar. Sang Buddha mengatakan itulah raja kegelapan yang paling besar. Sang Buddha mengatakan itulah raja magic yang paling besar, kebodohan ini. Karena bagaimana saudara-saudara sekalian? Sekali kebodohan itu mencengkeram pikiran manusia, kesadaran berpikir timbul, disergap oleh kebodohan. Lalu pikiran ini kena magic oleh kebodohan. Setelah kena magic yang dahsyat dari kebodohan ini, dia tidak bisa melihat kenyataan. Bingung, linglung, pikirannya kacau. Ah, ini milikku, kepunyaanku, aku. Jadi kita sekalian oleh Sang Buddha ditunjukkan dengan jelas sekali, oh engkau ini kena magic, magicnya kebodohan.
Tahukah magic, saudara-saudara? Di Bali kita kenal ada yang dinamakan minyak duyung. Tahu minyak duyung? Lengis duyung. Itu biasanya digunakan untuk ngolesi wanita-wanita yang dicintai. Lalu lengis duyung ini dicolekkan kepada atau diolesi kepada wanita. Kemudian wanita itu menjadi kena magic. Yang tadinya tidak cinta sekarang beli bagus. Kalau bahasa Jawanya kakanas. Itu namanya kena magic. Tadinya benci sekarang sayang. Saya tirukan ya. Itu namanya magic. Tetapi saudara, magic ini yang dibuat oleh manusia tidak seberapa. Carikan saja dukun atau balian atau entah dikasih air suci dan sebagainya, bisa ingat lagi cepat. Mungkin hanya 1 minggu, mungkin paling lama 1 bulan, ingat lagi. Baru sadar. Makanya loh, dibeli bagus, jangan. Wih, usah ganti-gantinya padahal ada aja dengan kenanya bede. Kalau pura-pura entah pada saking kena limit magic, tapi cepat sembuh. Namun magic, awidya dan kebodohan ini, saudara-saudara sekalian, sang Buddha buktinya tidak dapat dihitung banyaknya menjelma kembali. Begitu panjang. Baru pada kehidupan 2530 tahun yang lampau itu, baru beliau mencapai penerangan sempurna, baru dapat menghancurkan awidya. Coba bayangkan. Magic dahsyat awidya ini bukan saja membingungkan kita pada waktu hidup ini saja, tetapi untuk seterusnya panjang sekali. Maka oleh karena itu awidya disebut magic yang paling dahsyat. Kalau saudara bisa mengerti khotbah ini, Anda mengerti Buddhism. Kalau saudara masih bingung mendengarkan khotbah ini, saya kira Anda belum mengerti Buddha Dharma, walaupun saudara mengaku belajar Buddha Dharma. Nah, kalau mengerti syukur, sekarang jadikanlah itu semboyan atau pemeo. Kalau saudara marah, waduh saya kena magic awidya sekarang ini jadi marah. Menjadi ingat. Nah, abad masih nidang masih ingat. Benkelun, buen gedak, buen kena magic. Kalau saudara kena rindu, kangen rindu atau malah rindu, itu namanya kena magic awidya. Ngapain dik kok bengong saja? Sayanya ini kena magic malah rindu. Cuma bisa mengucapkan begitu saja sudah untung. Lebih untung daripada sama sekali tidak mengetahui. Coba nyalakan lampu sorot, itu sudah malam. Siapa yang bisa menyalakan lampu sorot ini? Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentu suka yang terang, jangan yang gelap. Sebab terang itu mengusir kegelapan. Sekarang kita ini sedang membicarakan awidya mengusir, kebijaksanaan dan pengetahuan mengusir awidya atau kegelapan. Sekarang saya akan lanjutkan saudara-saudara sekalian. Demikianlah. Apabila pikiran yang muncul itu
disebabkan karena ada pintu pikiran, karena ada objek pikiran, karena ada kesadaran, dan karena ada perhatian. Kemudian muncul pikiran, kemudian pikiran itu dicengkeram oleh avidya, itulah yang menjadi sumber sebab segala malapetaka. Kemudian kemelekatan muncul, kemudian kerangkulan muncul, kemudian ingin terus berhubungan dengan apa yang disenangi terus muncul, dan itu yang menyebabkan segala sebab penderitaan dan malapetaka di dalam kehidupan yang dikatakan samsara ini. Dan inilah bekerjanya hukum alam yang dilihat oleh Sang Buddha pada waktu mencapai penerangan sempurna. Sementara ada orang yang mengatakan bahwa kenapa agama Buddha itu tidak pernah menyebut-nyebut Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Apakah agama Buddha itu tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Saudara-saudara sekalian, agama Buddha mengatakan dengan tegas, ada sesuatu yang Maha Kuasa. Tetapi yang Maha Kuasa ini bukan berpribadi, bukan personal God, tetapi persis yang dilihat oleh Sang Buddha itu Dhamma Niyamata, hukum alam semesta yang tetap tidak bisa dibantah dimanapun berlaku, di dunia ini, di planet lain, di solar sistem yang ada di semua alam semesta, itu berlaku. Hukum ini yang dilihat oleh beliau dinamakan Dhamma Niyamata, yang bekerjanya kita lihat dalam apa yang dinamakan hukum paticca samuppada, hukum karma, hukum ketidakkekekalan. Di situ kita lihat dengan nyata sekali, tidak ada ampun, tidak bisa didoai, tidak bisa disujudi. Tetapi hukum itu adalah hukum yang berlaku dengan adil dan berlaku dengan benar, tidak memihak. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah bekerjanya hukum paticca samuppada. Apabila pikiran itu timbul dicengkeram oleh avidya, atau sudah avidya lebih dulu, lebih entah sejak kapan sudah bercokol, itulah yang menimbulkan nafsu, kemelekatan, dan semua akibat-akibat kesengsaraan hidup. Tetapi kalau pikiran yang muncul itu, yang tadinya dicengkeram oleh kebodohan, sekarang dihapus oleh kebijaksanaan dan pengetahuan. Apabila kita beruntung dapat menghancurkan kebodohan, maka di situ tidak lagi bisa akibat-akibat penderitaan akan muncul. Inilah bekerjanya hukum. Inilah yang Maha Kuasa, bekerja dengan tepat. Penganut agama Buddha, dengarkan dengan baik-baik. Seyogianya menganggap bahwa ini yang Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Ada, Maha Adil. Pendeknya seperti mirip apa yang dikatakan sebagai definisi Tuhan. Tetapi ingat, hukum ini bukan personal, bukan personal God, tetapi hukum alam. Umat Buddha tidak menyembah-nyembah, tidak memuja hukum alam ini, tetapi mentaati, sama seperti kita mentaati hukum negara, peraturan masyarakat, dan awik-awik masyarakat.
kita taati, awe-gawe subak kita taati. Tidak perlu dipuja awe-gawe gitu, tetapi kita taati, ini lebih penting. Cara inilah umat Buddha itu belajar mengerti bekerjanya hukum-hukum alam, mentaatinya, dan inilah perbuatan yang terpuji, yang terbaik. Jadi, ingat saudara-saudara sekalian, apabila Anda ditanya, apa saudara percaya dengan Tuhan Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Pengatur? Kenapa tidak? Konsep kami, keyakinan kami sesuai dengan yang dikatakan oleh Sang Buddha, itulah hukum alam semesta. Yang bekerjanya antara lain melalui hukum paticca samuppada, melalui hukum karma, hukum anicca, dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, para pemeluk agama Buddha tidak berdoa begini kepada hukum alam itu. Oh hukum alam, saya tadi berbuat salah banyak, ampunilah saya. Saya berjanji untuk tidak berbuat lagi. Itu hanya autosugesti. Umat Buddha tidak lazim demikian. Tetapi umat Buddha, atuh saya salah. Saya sadar saya salah. Akan menerima akibat. Apa boleh buat? Saya akan terima. Dengan gagah berani saya terima. Karena saya yang mempunyai perbuatan itu. Dan sekarang saya akan mencoba lebih mentaati hukum. Tetapi karena hukum itu dan bekerjanya hukum itu diajarkan oleh Sang Buddha yang Maha Tahu, kemudian segala seluk-beluk apa yang dinamakan perbuatan-perbuatan kebijaksanaan telah beliau ajarkan pula kepada kita, maka kita berterima kasih juga kepada Sang Buddha. Kita menyembah Sang Buddha, kita menghormati. Dan menghormati Sang Buddha itu juga bukan untuk bermohon. Beliau hanya menunjukkan jalan. Tetapi tidak lain dan tidak bukan. Berjanji kepada diri sendiri. Panatipata weramani sika padang sama diami. Adina dana weramani sika padang sama diami. Kamesu musawada surameraya maja pamada tanah. Seterusnya. Hanya itu. Bukankah saudara setiap sore kalau kebaktian mengucapkan demikian? Nah, itulah pula sekelumit ulasan kupasan tentang hukum alam. Jadi umat Buddha mempercayai ini hukum alam ini sebagai yang maha kuasa, maha pengatur. Silakan, itu betul. Tetapi bukan the personal God. Kita bukan ateis. Kita lebih teliti. Kalau gempa bumi, ya itu sudah hukum-hukum alam yang mengatur. Bagaimana? Ya sudah, terjadi. Memang itu risiko daripada dunia, daripada kehidupan. Iya, justru agama Buddha itu meyakini bahwa bagaimana pikiran manusia itu kebanyakan begitulah keadaan di luar. Lebih baik kita sekarang membersihkan pikiran, masing-masing membersihkan pikiran, maka dunia kita akan menjadi lebih baik. Itulah keyakinan seyogianya yang dimiliki oleh setiap umat Buddha. Sekarang saudara-saudara sekalian, saya berjanji untuk memberikan pengertian yang lebih dalam tentang Buddha Dharma ini.